Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Dasi, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL dengan materi listrik statis. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video berikut ini. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar diberikan kemudahan ya selama proses pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa baik. Doa selesai. Absen dulu sebelum mulai. Ada yang tidak hadir? Semua. Tidak boleh ribut pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, menyelesaikan tugas dengan jujur. Artinya bahwa dalam penyelesaian tugas kelompok itu harus diselesaikan secara mandiri atau secara kelompok. Tidak boleh menyontek dari kelompok lain. Kemudian saling menghormati ya sesama teman ya. Dan masih ingat pertemuan kali lalu? Materinya tentang apa? Statis. Minggu lalu itu kita melakukan pengamatan tentang interaksi antara dua muatan listrik ya. Coba ibu bertanya dulu, pertemuan kali lalu interaksi antara dua muatan listrik, mengapa kain wol dan balon dapat tertarik? Ada yang bisa jawab? Ayo, pertemuan kali lalu, mengapa kain wol dan balon dapat tertarik? Saya. Ya silakan, ini siapa namanya? Bintang ya, oke. Karena muatannya sama. Karena Muatannya sama. muatannya sama. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kita. Nah, sudah menjawab dengan benar, dikasih hadiah permen. Tidak. Oke. Ada lagi yang Putri mungkin bisa menambahkan biar lengkap jawabannya. Tadi jawabannya Bintang, itu karena muatannya sama. Berarti minggu lalu masih ingat dia ya? Ya, luar biasa. Nah, saat kita mempelajari materi hukum kolom itu agar kita mengetahui pengaruh jarak terhadap gaya kolom. Nanti ya, oke. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini hanya ada dua. Siapa yang mau bantu ibu untuk membacakan? Ya, Dato, suaranya besar Dato. Menyimpulkan faktor-faktor yang mengaruhi besar gaya kolom dengan muatan listrik. Yang kedua, menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik. Oke, kita beri tepuk tangan. Dato sudah berbicara membacakan tujuan pembelajaran. Nah, ada 3 penilaian sama seperti kali lalu. Ada sikap nanti ibu nilai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada pengetahuan nanti ada soal pretest, dan nanti juga di akhir pembelajaran akan ibu berikan soal yang sama untuk post test. Kemudian sekarang kita pretest dulu sebelum masuk ke kegiatan inti. Ibu bagikan soalnya, dijawab saja sesuai pemahaman kalian ya, jangan terlalu lama. Berhitung ya, jumlah siswa 24 orang, satu kelompok itu 4 orang. Nah, silakan untuk kelompok. Oke, sudah? Ya, sudah, jangan bersuara lagi, sudah. Nah, itu di dinding ibu sudah tempelkan semacam bahan ajar. Nanti silakan masing-masing kelompok ya berkeliling
untuk melakukan literasi atau membaca materi terkait hukum kolom. Sudah, silakan. Ada juga di bagian belakang, di depan, ada. Ya. Jangan. Sudah semua? Sudah ya? Oke, sekarang Ibu minta untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait hasil literasi tadi. Siapa yang mau bertanya? Ya silakan, Ahmad Abadosi. Suaranya yang besar di situ saya tidak tahu. Faktor apa yang mempengaruhi gaya kolom? Faktor apa yang mempengaruhi gaya kolom? Kita beri tepuk tangan dulu buat Dosi. Nah sekarang Ibu simulasikan virtual lab yaitu kolom law ya. Nah diperhatikan baik-baik, setelah ini juga kalian akan mengajukan pertanyaan. Oke, sudah, coba diperhatikan di depan ya kolom lawnya. Nah, sudah. Silakan ajukan pertanyaan terkait pengamatan kita pada hari ini tentang hukum kolom. Yang mau bertanya, oke, Siti Masita. Suaranya yang besar, Mak. Komponen apa saja yang terdapat dalam kolom law? Komponen apa saja yang terdapat dalam kolom law? Ini ada aplikasi pet. Oke. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya dibuka. Kerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk. Langkah pertama apa di situ? Langkah pertamanya apa di situ? Di petunjuk LKPD-nya? Ya, limpetnya dibuka, silakan. Ya. Sesuaikan dengan tabel, angka yang ada di tabelnya. Ya, coba dibuka. Tabel pertama dulu ya yang disimulasikan. Yang berubah itu muatan berapa? Muatan satu. Muatan duanya bagaimana? Tetap angkanya. Oke. Apalagi yang berubah? Jaraknya. Mana jaraknya? Jaraknya itu. Ini yang masih yang di atas. Jaraknya bagaimana? Berubah atau tetap? Tetap. Jaraknya tetap. Jaraknya tetap. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Yang Korea duluan dapat permen. Ini presentasinya kita seperti ini ya. Silakan yang benar mempertanggungjawabkan hasil perbuatan. Nah, sekarang kita menyimpulkan ya pertemuan kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan kita pada pertemuan kali ini? Ayo silakan. Yang mau, ya dikasih hadiah kalau yang mau menyimpulkan. Ya silakan. Faktor yang mempengaruhi kolom gaya kolom law yaitu muatan dan jarak.
Sudah. Oke, kita beri aplaus dulu. Kemudian yang berikutnya. Ayo yang berikutnya. Dari pembelajaran tentang kolom dapat disimpulkan bahwa semakin besar muatannya, maka semakin besar juga gayanya. Gaya kolom. Oke, beri tepuk tangan. Baik, kesimpulannya yang pertama, faktor yang mempengaruhi apa namanya? Gaya kolom yang pertama, muatan dan darah. Yang kedua, ya dari hasil pengamatan tadi, semakin besar muatan, maka semakin besar pula gaya kolom. Begitupun juga dengan jarak ya. Jadi semakin besar jaraknya, maka gaya kolomnya semakin kecil. Jadi kalau jarak dengan gaya kolom itu berbanding terbalik. Sedangkan muatan dengan gaya kolom itu berbanding lurus. Artinya semakin besar muatannya, maka semakin besar juga gaya kolom yang dihasilkan. Oke, ya. Coba tadi yang rumus gaya kolom, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyampaikan apa tadi rumusnya? Ya, silakan. Gaya sama dengan konstanta dikali 1 kali muatan 2 per jarak kuadrat. Oke, kita beri tepuk tangan. Sekarang Ibu minta satu orang untuk melakukan refleksi untuk kegiatan kita pada kali ini. Siapa yang mau bersedia? Kira-kira. Suaranya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Hanya kurang hiburan. Oh, kurang hiburan. Oke. Nah, yang menyenangkan Nabil apa kira-kira pembelajaran? Tentang hukum kolom. Terus apalagi yang membuat Nabil tertarik tidak seperti biasanya yang Ibu lakukan? Apa yang tadi yang kita Pertanyaan Oh, yang termotivasi Bang Nabil itu ketika menjawab pertanyaan mendapatkan reward berupa permen. Ada lagi selain itu? virtual Ya, yang menurut Nabil yang menyenangkan karena menggunakan virtual lab atau lab maya. Oke, terima kasih. Oke, baik, untuk pertemuan selanjutnya, perhatikan dulu sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang listrik dinamis. Kalau kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Tuhan dan Guru sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.